Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD serta teman-teman C11 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sibranus Indrawan Jeki dengan NIM 2011 061845. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengaruh konten YouTube terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 01 Bika Hulu. Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian saya yaitu pembelajaran merupakan suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penugasan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik dengan menghadirkan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik serta kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh pendidik. Pembelajaran juga merupakan sebuah proses belajar yang diberikan oleh seorang pendidik untuk membantu peserta didik belajar dengan baik agar dapat melaksanakan kegiatan belajar secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan bermakna tentunya tidak terlepas dari proses pembelajaran. Salah satu penunjang proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan media. Media merupakan salah satu penunjang dari proses pembelajaran sehingga menjadi menarik dan bermakna. Dalam pemilihan media pembelajaran, seorang pendidik seharusnya dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran saat ini dapat dipadukan dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Bakri dan Yusni, tahun 2021, halaman 40. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran ialah media YouTube. Yang B, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama itu rumus masalah umum dan yang kedua itu submasalah. Pada masalah umum di sini adalah yang pertama, pengaruh media konten YouTube terhadap hasil belajar siswa dan mata pelajaran pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 01 Bika Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang kedua itu submasalahnya. Di sini submasalahnya ada 3. Yang pertama itu bagaimanakah proses penggunaan media konten YouTube terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 01 Bika Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang kedua itu, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol pada pengukuran awal pretest di SDN 01 Bika Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang ketiga itu, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol pada pengukuran akhir post-test di SDN 01 Bika Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang selanjutnya tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan proses penggunaan media konten YouTube terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD 01 Bika Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang kedua itu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol pada pengukuran awal pretest di SDN 01 Bika Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang ketiga itu atau yang terakhir itu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol pada pengukuran akhir atau post-test di SDN 01 Bika Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian yang pertama itu manfaat teoritis. Di manfaat teoritis ini yang pertama itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai kreativitas guru IPS dalam membuat konten YouTube sebagai media belajar dalam kelangsungan pembelajaran. Yang kedua itu penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan bantuan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan pendidik saat proses pembelajaran sehingga peserta didik
dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik, aktif, dan memiliki kemampuan menyerap materi yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga itu sebagai referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi guru IPS dan guru-guru yang ada di SDN 01 Bikahulu dalam mengaplikasikan media YouTube sebagai media pembelajaran. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama itu manfaat praktis bagi guru. Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru khususnya guru mata pelajaran IPS dapat lebih kreatif dalam membuat konten YouTube yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada era perkembangan teknologi saat ini, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Yang kedua itu bagi siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam menerapkan media YouTube sebagai media pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga itu bagi sekolah. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan menentukan dan memanfaatkan teknologi yang ada, khususnya media YouTube sebagai media pembelajaran demi meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan dirumuskan. Yang keempat, manfaatnya bagi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan riset atau penelitian khususnya masalah yang sama, sehingga akan menambah khazanah keilmuan dalam bidang kependidikan, khususnya bagi ilmu pengetahuan. Yang kelima itu atau yang terakhir bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan mengenai manfaat penggunaan media YouTube sebagai media pembelajaran dan kegiatan proses pembelajaran. Yang selanjutnya definisi operasional. Di sini definisi operasionalnya ada dua. Yang pertama itu media konten YouTube. YouTube merupakan situs yang populer saat ini yang mampu dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Yang kedua itu hasil belajar. Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dapat dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dan dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Bab 2 itu landasan teori. Yang pertama itu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka sini ada yang pertama itu belajar dan pembelajaran. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dan segala aktivitas psikis yang dilakukan untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku seseorang sebagai hasil pengalamannya dan dalam interaksi dengan lingkungannya. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan dan keterampilan psikomotorik maupun yang menyangkut nilai dan sikap atau afektif. Huberti tahun 2014 halaman 1 sampai halaman 2. Yang selanjutnya yang kedua itu media pembelajaran. Menurut Cina dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 117, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu pengajar untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada pendidik sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Media pembelajaran adalah alat bahan yang digunakan untuk menyampaikan dan menyalurkan pesan kepada penerima sehingga penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga itu YouTube sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan
yang menggunakan teknologi, salah satunya yaitu YouTube. YouTube menjadi salah satu sarana yang mudah untuk pembelajaran yang dibentuk dan dibuat untuk kebutuhan dan penyempurnaan dalam pembelajaran yang yaitu dengan media berbasis YouTube. Rahmasari 2020 halaman 25. Yang selanjutnya yang keempat, hasil belajar. Menurut Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Nabila dan Abdi 2019 halaman 661 sampai 662 adalah ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini ada faktor fisiologis yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhi dengan pikiran. Yang kedua itu faktor psikologis. Faktor psikologis ini adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar seperti kecerdasan siswa, minat, sikap, dan bakat. Yang kedua itu faktor eksternal. Di faktor eksternal ini juga terdapat ada dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Yang selanjutnya yang kelima itu mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS adalah sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI sampai SMP atau MTS. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SMP dan MTS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP atau MTS. Mata pelajaran IPS di SMP merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Rismayani dan kawan-kawan 2020 halaman 9. Yang selanjutnya yang bagian B, kajian pustaka yang relevan. Yang pertama itu menurut Agus 2021 dengan judul Pengaruh YouTube terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Teknik Kerja Bengkel dan Gambar Teknik di SMK 1 Silong, Lombok Timur. Berdasarkan hasil uji independen sampel test, nilai tes awal atau pretest dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1,061 dengan nilai signifikannya sebesar 0,293. Yang kedua itu Hadori 2022 yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dan Media YouTube terhadap Hasil Belajar Kimia. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa literasi digital dan media YouTube terhadap hasil belajar kimia sangat signifikan. Yang ketiga itu Hadayati dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pengaruh Aplikasi YouTube sebagai Media Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Ekosistem di Sekolah Dasar. Dengan hasil penelitiannya, hasil belajar materi ekosistem siswa sebelum menggunakan media aplikasi YouTube pada siswa kelas 5 di SD Ngagel 1/394 Surabaya secara umum pada kategori rendah. Selanjutnya nomor yang keempat atau yang terakhir, Hidayatullah tahun 2021 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis YouTube dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Yasrib Watan Sopeng. Dalam penelitiannya menggunakan lembar observasi sebagai alat pengumpulan data, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis YouTube terhadap hasil belajar bahasa Arab peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Yasrib Watan Sopeng berpengaruh signifikan. Yang bagian C, kerangka berpikir. Yang di sini menurut Sugiono tahun 2019 halaman 60, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang akan diteliti. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan.
penugasan kemahiran serta pembentukan sikap dan kepercayaan kepada peserta didik dengan menghadirkan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik sebagai kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh pendidik. Proses pembelajaran dalam perkembangan teknologi yang canggih pada era sekarang seharusnya mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Adanya perkembangan teknologi yang canggih saat ini digunakan sebagai media pembelajaran bagi seorang pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang bagian D, hipotesis penelitian. Di sini menurut Sugiono tahun 2019 halaman 63, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan media konten YouTube terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 01 Bikahulu Kabupaten Kapuas Hulu. Yang HA, terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan media konten YouTube terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 01 Bikahulu Kabupaten Kapuas Hulu. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2019 halaman 7 menyatakan bahwa metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Selanjutnya Siyoto dan Sodik tahun 2015 halaman 17 menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal sehingga pembuatan desain penelitiannya. Yang kedua, metode dan bentuk penelitian. Yang pertama itu metode penelitian. Menurut Hardani dan kawan-kawan, tahun 2020 halaman 243 menyatakan bahwa metode penelitian pada prinsip menceritakan cara yang merupakan alat atau tool mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Yang Sugiono tahun 2019 halaman 8 menyatakan bahwa metodologi penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Yang kedua itu bentuk penelitian. Adapun bentuk penelitian yang digunakan peneliti adalah eksperimen dengan desain kuasi eksperimental desain. Menurut Sugiono tahun 2019 halaman 77, desain kuasi eksperimental desain merupakan kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel di luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini digunakan karena sulit menentukan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Yang C, populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Hardani dan kawan-kawan 2020 halaman 361. Populasi di penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 01 Bikahulu yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas 5A dan kelas 5B pada tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua itu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti. Sugiono tahun 2019
halaman 81 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Yang selanjutnya yang D, penelitian variabel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2019 halaman 38, variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yaitu keterangannya konten X sama dengan media YouTube, Y sama dengan hasil belajar siswa. Yang pertama itu variabel bebas. Sugiono tahun 2019 halaman 39. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen atau terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media konten YouTube. Konten X sama dengan media YouTube. Yang kedua itu variabel terikat. Variabel terikat Sugiono tahun 2019 halaman 39. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa, yaitu Y sama dengan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yang kelima itu E. Yang kelima atau E, teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama itu teknik pengumpulan data yang melalui teknik observasi. Menurut Sukmadinata Hardani dan kawan-kawan 2020 halaman 124 menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua itu teknik pengukuran. Teknik pengukuran dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar sebelum dan setelah penerapan media konten YouTube. Haryanto 2020 halaman 10 menyatakan bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkat di mana sesuatu telah mencapai karakteristik tertentu. Yang ketiga itu teknik dokumentasi. Menurut Hardani dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 149 menyatakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Yang kedua itu alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data di sini yang pertama itu alat lembar observasi. Lembar observasi sangat mendukung dalam proses penelitian terkait untuk menggali data atau informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian. Lembaran observasi dibuat dengan tujuan untuk mengamati proses pembelajaran, penerapan media konten YouTube yang telah terdapat hasil belajar siswa. Yang kedua itu soal tes. Menurut Haryanto 2020 halaman 8 menyatakan bahwa tes adalah sebuah metode untuk menentukan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau mendemonstrasikan penguasaan terhadap keterampilan atau kandungan pengetahuan. Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa lembar tes tertulis dengan bentuk soal esai berjumlah 5 soal yakni pre-test dan post-test. Yang ketiga itu dokumentasi. Dokumentasi sebagai sumber data dimanfaatkan untuk mendukung dalam membuktikan kebenaran data yang berupa gambar atau foto serta arsip-arsip atau dokumen yang ada di lapangan. Alat yang digunakan dapat berupa alat tertulis, buku-buku penunjang, kamera yang berfungsi sebagai
berhubungan dengan penelitian. F yaitu teknik analisis data. Di sini teknik analisis datanya ada 3. Yang pertama itu teknik analisis lembar observasi. Proses pembelajaran dengan menerapkan media konten YouTube diamati melalui lembar observasi dengan menggunakan skala Goodman. Menurut Sugiono 2019 halaman 96, skala Goodman merupakan skala pengukuran dengan bentuk checklist dengan pilihan jawaban ya, tidak, atau benar salah. Yang kedua itu teknis analisis tes. Di sini teknik analisis tes terdapat 3. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua itu uji homogenitas, yang ketiga uji hipotesis. Selanjutnya yang ketiga itu atau yang terakhir analisis hasil dokumentasi. Dokumentasi sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk mendukung dalam membuktikan kebenaran penelitian berupa data tertulis atau arsip-arsip dan gambar atau foto-foto selama proses penelitian. Sekian video penjelasan proposal saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti. Semoga dengan adanya penjelasan proposal saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Sipriano Sendrawan Jeki, mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.